Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dibuka berlatar di institusi penyakit saraf Hanover tahun 1989. Di sini kita pun diperkenalkan dengan satu keluarga yang lagi konsultasi ke dokter saraf buat anak mereka yang bernama Wolf yang mengidap autis. Di sini Wolf yang ditemani sama adiknya yang bernama Bragg dan juga Rita, anak sang dokter yang punya masalah saraf juga kayak si Wolf. Mereka pun kumpul bareng di sana. We came here because we heard Touching. That can be a challenge, yeah. As a remarkable young man. who goes crazy. Beberapa tahun kemudian, sekarang Wolf ini udah tumbuh dewasa dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Dia ini ahli dalam matematika dan sekarang dia ini bekerja di bidang akuntan buat menangani keuangan kliennya dari yang orang baik sampai ke penjahat. Wolf ini ambil semua kerjaannya itu. But between the Temporarily, mind you, we put this year's taxes on it. property taxes and the fertilizer cost, You may have what the IRS calls a home-based business. Sedangkan di Gedung Putih, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang lagi mau melamar kerja di sana buat jadi detektif khusus menangani kasus keuangan. Dia bernama Medina dan calon atasannya yang bernama Ray King. Intinya di sini Medina pun dikasih tahu tentang jobnya nanti, yaitu ngeburu seorang akuntan yang misterius. Dia ini selalu menangani kasus keuangan para mafia besar. Walaupun tugasnya ini sangat berbahaya buat dirinya sendiri, akuntan ini entah bagaimana caranya dia ini selalu selamat dari klien yang sangat berbahaya. Was taken 3 years ago in Antwerp by the Sinaloa cartel. Now the cartels somehow contact an individual capable to know who he is. How he does. Dan buat identitas asli si angkutan itu ialah si Wolf. Dia ini hidup menyendiri di suatu tempat yang sangat aman karena dia ini udah siapin di sekitar rumahnya ini semua dipasang CCTV. Kemudian cerita pun flashback ke saat si Wolf ini masih kecil. Wolf yang emosinya masih belum stabil, sering tantrum. Pada akhirnya ibunya ini berniat buat ninggalin keluarganya sendiri. Dan Wolf pun dan adiknya cuma diasuh sama bapaknya yang seorang mantan kolonel angkatan darat. Kita balik ke masa kini di desa terpencil. Wolf beberapa minggu sekali dia pun sering latihan menembak sejauh 1 mil di lahan kosong dekat rumahnya. Yang ngebuat tetangga dia pun tercengang dengan skill menembak si Wolf yang tepat sasaran. Looks like somebody's seen too many westerns. See what? Holy shit. Abis dari latihan, Wolf pun pergi ke tempat rahasia pribadi dia di suatu gudang dengan ada satu mobil van di sana yang berisi barang-barang berharganya. Dan cerita pun flashback ke saat si Wolf yang pernah mendekam di penjara. Di sini dia pun punya seorang mentor yang bernama Francis Silverberg, seorang legenda penggelapan uang, dan bertahun-tahun dia ini ngajarin si Wolf tentang keuangan, bahkan cara mencuci uang serta cara bertahan hidup dia menghadapi klien yang sangat berbahaya, contoh para mafia, kartel, dan lain-lain. Money, but you gotta learn this. This is crucial. Just listen to my tone. I say, oh, not what you say. 2 years together. Simeon Ivankov, 79 Primorsky built, pulling 50 grand a year. I mean, it's a living. Because if you Kemudian paginya saat bangun, Wolf dengan satu partner rahasianya pun mulai ngadain rapat tentang next job mereka. Di sini partnernya pun ngusulin buat ngambil job dari orang yang bernama Lamar di Chicago, yang berbisnis di bidang teknologi. Zurich, Saudi Arabia? The Swiss are a legitimate client for once. No cartels, arms. Yeah, me. One last piece of business. Safe. I like you safe. Everyone's high. Karena saran dari partnernya itu,
Wolf pun datang ke kantor Living Robotics buat ngejual jasanya ke sana nyari sumber uang yang hilang. Pokoknya dia ngeyakinin ke pihak perusahaan kalau dia ini orang yang handal, profesional, dan bisa dipercaya untuk tugas ini sambil ngasih portofolio dia. We're wasting your time. I'm quite sure you're not. Incredibly complicated accounting system. Depreciation schedule. All the information's right here. Okay, well, look. For the past 15, please. Well, you're awful goddamn. Singkat cerita, setelah ada wawancara yang panjang, pada akhirnya Wolf pun diterima di perusahaan sebagai angkutan di sana dan langsung coba buat lihat-lihat lab di sana, dan gak lama dari itu dia pun kedatangan bos besar di perusahaan yang bernama Lamar. Mr. Wolf, I presume. Mr. Blackburn. Lamar. Consumer electronics, next generation prosthetic. Kemudian kita pun pindah ke Swiss. Di sebuah basement kita pun diperlihatkan dengan seorang dari sebuah perusahaan keamanan pribadi swasta yang lagi jalanin tugasnya buat membujuk seorang CEO dari Deo Capital buat nyuruh jangan ngebuat kliennya kesal karena ulah CEO ini yang ngebuat saham kliennya ini turun dengan menyebarkan rumor palsu tentang perusahaan kliennya. Karena itulah dia pun minta CEO ini buat berhenti buat menjatuhkan saham kliennya. Ngedenger itu, CEO ini pun ketakutan dan ngiyain perkataan orang ini demi nyawa dia ini bisa selamat. Excuse me? Who the fuck do you people fucking amazing? All potent department of a private security force now. And metal workers, people with families, pensions are being spreading false information about more than one. You'll stop now, correct? Yeah. Keesokan harinya di kantor, Wolf yang hari ini hari pertama dia masuk kerja, pas baru aja masuk ke ruangannya, dia pun ngeliat ada satu wanita yang ketiduran di sana yang bernama Dana. Karena semalaman dia ini udah nyiapin semua data-data buat si Wolf ini analisis. Cummings, you're the consultant, Mr. Wolf. Chris, what do you want, Dana Cummings? You wanted I cross-reference them, but I just noticed the missing. What I think was the missing. Sedangkan di tempat si Medina, dia pun akhirnya kedapatan telepon dari FBI tentang kecocokan wajah pria yang si Medina kirim sebelumnya. FBI ini pun ngasih tahu kalau pria ini melumpuhkan 2 orang preman dengan pisau stick di tahun 2006 serta masuk ke sarang para pembunuh berdarah dingin dan membantai mereka dengan pistol kaliber 7 mm. Gak cuma dapat rekaman visual, FBI ini pun dapat rekaman audionya, tapi masih samar-samar harus di-enhance lagi. Ngedenger itu, Medina pun minta bahan audionya itu. Accurate photo to surveillance video in NYPD database. Headshot, headshot, headshot. 2006. Your guy takes out 2 mob enforcers with a once. Again. Play it again. Then he strolls into a den of Stone Cold Killers and goes on a 7-man. Give me that recording ASAP. Sedangkan di tempat si Wolf, sekarang saatnya Wolf pun keluarin semua kemampuan analisisnya dari data-data yang udah disiapin si Dana sebelumnya. Gak main-main, dia pun urain semua angka-angka itu di seluruh ruangannya. Malamnya di tempat si Medina, dia ini sekarang lagi coba buat ngefilter memperjelas audio rekamannya sampai akhirnya dia pun dapat sesuatu. Kemudian besokan harinya, Wolf yang masih di kantor seharian gak tidur. Pas si Dana ini datang, dia pun langsung jelasin tentang analisisnya. Yang intinya di sini Wolf nemuin kejanggalan yang jelas dari masalah uang yang hilang. Bahkan dia ini sampai ngebongkar ke akar-akarnya kalau semua ini ada yang bermain di belakang. Jadi duit dikeluarin diem-diem. Ada uang sekitar 61 juta dolar yang diem-diem dicuri atau dikeluarin dari kas perusahaan oleh si Lamar itu sendiri. Duit dicuci lewat perusahaan bodongnya. Uang yang dikeluarin tadi nggak dimasukin ke kantong pribadinya, tapi diputer. Duit itu disalurin ke berbagai perusahaan fiktif, shell company atau perusahaan cangkang yang diem-diem juga dibikin sama si Lamar. Duit dimasukin lagi sebagai keuntungan. Nah, perusahaan-perusahaan bodong ini seolah-olah jadi customer yang ngasih kerjaan atau beli produk dari Living Robotics. Duit 61 juta dolar tadi masuk lagi ke kas Living Robotics dicatat sebagai pendapatan atau omset baru. Nah, tujuan si Lamar lakuin itu buat mendapatkan kesan baik perusahaan dari para investor. It's gonna blow you away. I mean, it'll just revenues go up, profits.
Sluit Manufacturing. I've signed these checks. Well, Each is a 3. yeah. Most people in jail. Profits go up, and they continue going up. It's Kemudian besokan harinya, pas si Wolf ini balik ke kantor, dia pun ngeliat ruangan dia ini udah tiba-tiba dibersihin. Dan gak lama dari itu, Lamar pun datang buat ngasih uang pesangon buat si Wolf. Karena mulai hari ini, dia pun diberhentiin dari kerjaan. Si Lamar pun ketar-ketir udah nerima si Wolf. Why are you doing that? Stop that. Sir, what are you doing? The balance of your contract. I understand you're upset. Yeah, sir, whatever he did is forgiven. Please, I need to... Dari rumahnya di kota, Wolf pun pindah ke rumah desanya buat tenangin diri di sana sambil kita pun diperlihatkan kisah masa lalu si Wolf sama adiknya yang sedari kecil setelah ditinggal ibunya, mereka pun diasuh keras sama ayah mereka yang seorang mantan kolonel agar mereka ini bisa menjadi lelaki yang tangguh. Not done. Tomorrow is another day. It's your job. Lanjutkan saja. Di tengah cerita itu, di tempat rumah tetangga si Wolf, ternyata di sana udah ada sekelompok orang yang berniat buat nyerang si Wolf dengan menggunakan tetangga si Wolf sebagai umpannya. Move. Again. Christian! Tapi ya, Wolf yang udah tahu kejanggalan itu, dia pun nggak tinggal diam dan langsung nyerang balik kelompok orang itu yang udah nyandera tetangganya. Dan sebelum Wolf ngabisin mangsa terakhirnya, dia pun sempetin interogasi dulu orang itu dan berhasil dapetin informasi tentang target kelompok tadi yang ternyata bukan cuman si Wolf, tapi juga si Dana. Karena itulah Wolf pun langsung bergas buat berangkat sambil teleponan sama partner rahasianya buat nyuruh hapus semua tentang Christian Wolf sekarang. Serta dia pun minta lokasi rumah si Dana. I have George Bull or Charles Banks. Really of me. What else? Sedangkan di tempat si Dana, dia yang baru pulang ke rumah, bener aja di belakang dia ternyata udah ada seseorang yang udah ngebuntutinnya. Tapi untungnya Dana ini masih bisa ngelawan sampai datangnya si Wolf ke sana buat ngebantu. Abis ngemanin si Dana, Wolf pun langsung datang ke tempat rahasia dia nyimpen mobil van-nya. Dan si Dana yang masuk ke dalam, dia pun malah salpok sama barang-barang yang dipunya si Wolf, kayak lukisan terkenal yang si Dana ini tahu. Dimensions which are perfectly adequate for one person. Afraid some of my clients might follow me. Sedangkan di tempat si Medina, dia yang udah ngirim hasil filteran audionya ke FBI bagian bahasa, pihak FBI pun ngasih tahu kalau orang yang ada di rekaman suara itu bicara tentang sajak Solomon Grundy yang populer buat anak-anak sejak tahun 1800. Dan FBI ini pun yakinin kalau subjek Medina ini punya kayak mengidap autisme. Itu terlihat dari bait per bait yang diucapkan. Orang itu ngucapin sajak buat nenangin diri dari emosi dan stres. Indicated on your submission that this event occurred in a tempo, volume, or articulatory Disorders. Fragile X syndrome. Autism is nearly impossible to identify visually. Okay. Good luck to you. Thanks. Abis itu, Medina pun langsung datengin seseorang kenalannya lagi buat minta dicari tentang orang yang ahli dalam matematika. Persempit pencariannya, laki-laki, Kaukasia, 24-45 tahun, berpenghasilan 1 juta ke atas, tanpa ada pendapatan dari investasi, cuman konsen pada uang tunai. In the U.S., 104 men. And plus? 17. What's this? Asian, 25 to 45, earning $1 million plus.
Please. Kemudian di tempat si Wolf sama si Medina, karena sekarang mereka lagi diburu, mereka pun nginap di sebuah hotel dan di sini mereka pun mulai berbincang-bincang santai tentang diri mereka masing-masing serta Wolf pun ngasih tahu tentang permainan si lamar di perusahaannya ke si Dana. I might be taken advantage of somehow. It's been difficult, but I haven't been anywhere This isn't much. Means I have an in extreme. high school. I wanted this special dress. Abis taruh si Dana di tempat aman, Wolf pun kembali keluar dan teleponan sama partner rahasianya buat minta kasih tahu tentang orang yang udah ngeburunya. Sampailah Wolf ini di tempatnya, dia pun langsung ketemu sama seseorang di sana dan coba buat buntutin orang itu. Habis itu Wolf pun datang masuk ke rumah orang yang dimasukin orang tadi sebelumnya, yang ternyata rumah itu adalah orang terdekatnya si lamar, dan pemilik rumah itu pun udah tewas. Sedangkan di tempat si Medina, setelah sekian lama mencari, akhirnya dia pun dapat titik terang. Dia nemuin seorang bernama Christian Wolf dengan perusahaan ZZZ Angkutan. Karena itulah dia pun langsung laporin penemuannya itu ke si Ray King. Seorang bernama Christian Wolf tahun lalu menghasilkan $75.000 melalui kantor angkutannya. Tapi itu bukan bagian menariknya. Wolf ini menghasilkan $287.000 langsung melalui Kim Nails dan $455.000 melalui toko Great Mandarin, dan terakhir $505.000 melalui toko Paul's Laundromat. Dia mencuci uang di usaha-usaha itu, serta Wolf ini nyumbangin uang ke institusi penyakit saraf tahun lalu sampai mencapai $1 juta, dan itu real. Last year, ran $75,543 through Kim's Nails. $445,100. He can't clean that kind of money through an accounting firm. The paper trail names of famous mathematicians as a cover. I got him, Ray. Maybe. Sedangkan di tempat si Wolf yang baru balik ke hotel ngeliat si Dana yang udah plus tidur, kemudian kita pun diperlihatkan masa lalunya yang cukup berkesan. Karena di sini Wolf pun lagi disuruh buat balas dendam sama ayahnya ke para anak-anak lain yang udah ngerundung dia sebelumnya. Life is a series of choices, none of which are family first, good times or bad. Is choosing to be a victim. They're only glad. Make a decision. Go. You're different. Kemudian di masa kini, ternyata Wolf pun datang ke hotel lagi buat perpisahan sama si Dana, yang untuk yang terakhir kalinya. Dia pun ngasih surat perpisahan ke si Dana. Dan di tempat si Medina dan si Ray, mereka ini sekarang udah sampai di Chicago, tepatnya udah sampai di rumahnya si Wolf, dan langsung ngegeledah barang-barang di sana yang di setiap sisi pohonnya udah terpasang CCTV, serta ada senjata Rambo di dalam rumah si Wolf. Whole backyard's got eyes. Extend his shelf life. It's a smart move. Habis itu Ray pun ceritain pengalaman dia sama si Wolf dulu, yang mana saat Ray ini lagi aktif-aktifnya tugas, suatu hari dia pun lagi ngeburu si Wolf yang babi buta ngabisin sarang preman di markasnya. Ray yang dengan hati-hati coba buat masuk ke dalam. Sayangnya aksi dia ini disadarin sama si Wolf yang langsung nodongin pistol ke kepalanya. Tapi dia pun pada akhirnya dibebasin karena Ray ini bilang dia punya 2 orang anak dan dia cukup baik sebagai seorang ayah. Habis cerita tentang si Wolf, Ray pun cerita lagi tentang sang legenda penggelapan uang Prancis Silverberg. Dia udah bekerja untuk banyak organisasi berbahaya berkali-kali. Suatu hari dia mengerjakan pembukuan bagi keluarga Gambino selama 40 tahun lebih. Sampai bosnya Big Tony yang udah tua ngerasa dia bakal rentan terhadap tuntutan. Makanya Big Tony ini nyuruh anaknya buat ngabisin si Francis. Di momen krisis itu, Francis pun berhasil lolos di bawah keamanan federal. Tapi buat balas dendam, dia harus jadi informan federal. Beberapa tahun kemudian, setelah Francis bebas dan udah gak dapat perlindungan dari federal, akhirnya dia pun ketangkap sama anaknya si Big Tony dan tewas disiksa. Karena itulah Ray pun dengan sukarela coba buat ngawasin keluarga Gambino, berharap dapat barang bukti buat ngelawan pembunuhan si Prancis. Tapi di saat dia lagi mantau, dia ini malah nemuin kejadian tak terduga, seseorang yang berniat buat ngebantai keluarga Gambino seorang diri. Dan terungkaplah tujuan si Wolf adalah buat balas dendam karena kematian gurunya.
Kemudian di tahun 2003 di sebuah rumah duka, Wolf datang dengan ayahnya dan kehilangan kendali di sana karena ternyata yang meninggal di sana adalah ibunya. Dan pihak keluarga barunya ini gak menerima kehadiran mereka berdua dan berniat buat ngusirnya, yang akibatin ayahnya Wolf pun tewas di sana ditembak aparat yang berjaga karena si Wolf ini yang kehilangan kendali. Lauren Alton. A new Wolf. The older man who came with been cut short. He collects both men. Police report name, pulls his gun. The colonel just... Colonel by name. His late wife's... What to him? Malamnya di tempat si Lamar, sekarang dia bersama tim keamanan swasta yang udah dia sewa, lagi berjaga-jaga ketat buat ngelawan seorang angkutan yang anomali. It's like, right? It's a North. Guys, stop fucking. Nobody. Dan bener aja gak lama dari itu, Wolf pun udah mulai beraksi buat ngabisin mereka semua dengan seorang diri. Si ketua keamanan yang lagi mantau di CCTV, dia pun langsung dibuat terkejut dengan si Wolf yang tiba-tiba ngucapin sajak yang sangat familiar buat dia dan langsung bergas buat ke sana. Hello, Braxton. Looking for you for 10 years and you're gonna come at me like we just saw each other. Yang mana di sini terungkaplah ternyata kalau orang yang di depan si Wolf adalah adiknya si Braxton. Mereka udah dari 10 tahun lebih nggak ketemu dan akhirnya dipertemukan lagi di momen mematikan ini. Karena itulah Braxton pun langsung ngajar si Wolf karena dia ini nyalain si Wolf karena ulahnya ayah mereka ini jadi meninggal. Why would you and Pop go to that funeral? She left us. It's your fault that Pop's dead, you hear me? It's your fault. Don't give a shit about me. Tapi pada akhirnya Wolf lah yang menangin perduelannya dan berhasil nenangin adiknya. Di sini Wolf minta maaf buat semuanya ke si Dexton dan mulai berbincang-bincang reunian di sana. Call him, you call me. I'm sorry, Braxton. I'm your brother. I've always had your back. You to be safe. Some of my clients are... Shit, man. You know, kind of considered fairly dangerous myself. Di tengah reunian itu, si Lamar pun tiba-tiba datang ke sana buat ngeganggu momen reunian itu dan si Wolf pun tanpa basa-basi dia pun langsung tembak si Wolf sampai tewas. Do you consider what you do if I ever hire you? To leak-proof your books? Important, Mr. Wolf, to someone other than your... Yes, I do. I missed you. Abis nyelesain misinya ngabisin si Lamar demi kehidupan yang damai, sebelum cabut, Wolf pun bilang ke si Dexton adiknya kalau kita akan bertemu lagi nanti. Maybe I could see you in a week. Name a place. How will I find you? I'll find you. Kemudian di tempat institusi penyakit saraf, di sini ada anak baru yang dimasukin sama orang tuanya ke sana. Dan karena gabut sendirian, anak ini pun datang ke suatu ruangan di ujung lorong. Maybe. He doesn't understand how. Maybe your son's capable of much more than we know. Yang mana di ruangan itu ada seorang wanita yang mengidap autisme juga. Dia anaknya si pemilik tempat ini yang bernama Justin. Dia udah 30 tahunan gak berbicara langsung. Dia berkomunikasi pakai penerjemah digital. Dan hobi si Justin ini adalah memainkan komputernya yang punya spek dewa.
Dan pas si Justin ini ngobrol sama anak di sebelahnya, di sini terungkaplah sosok lain dari si Justin. Dia adalah partner rahasia informan si Wolf selama ini. Gokil. Justin's computer, it's a BX32. Water cooled. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Well, some of our donors are more generous than others. Sedangkan di tempat si Dana, dia yang lagi di rumah, tiba-tiba dapat sebuah kiriman lukisan dari si Wolf. Lukisan yang dipengen si Dana saat si Dana ngeliat di mobil van si Wolf sebelumnya. From man to mouth, is gone. My job will be more than a bread. Trying to leave something behind. For the future, don't know out on hand. Dengan si Wolf yang sekarang lagi coba buat menghilang diri dulu buat memperdingin situasi, film kali ini pun selesai. And we're trying to leave something behind. Running with the case, oh but we ain't got. I was just trying to leave. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.